Orang suci haram dipanggil nama doang. Dosa besar kualat tidak dapat syafaat. Taufik Assegaf dipanggil nama. Habib Taufik ini ketua Robito, orang tua kami. Taufik Assegaf dipanggil nama. Dipanggil nama sama dia. Siapa dia? Habaib itu, Ahlul Bait itu orang-orang yang suci. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Mulai kapan ini keroco-keroco ngajari benci Ahlul Bait nih? Nah, inilah oknum-oknum habaib yang risau dengan panggilan-panggilan nama begitu saja. Masya Allah, luar biasa. Ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang besar adalah orang yang berjiwa besar, berwawasan luas, mendalam ilmunya, luas pengetahuannya, senantiasa berjuang menuntun umatnya Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Tidak peduli pada gelar, tidak peduli pada sebutan, tidak peduli pada kehormatan, kedudukan dan jabatan. Orang besar dia hanya memikirkan kemaslahatan umatnya Nabi Muhammad SAW, dunia dan akhirat. Walau dia dicaci maki, walau dia dihina, walau dia difitnah, namanya orang besar, dia tak peduli. Dia hanya ingin berjuang, dia hanya ingin mengayomi siapa saja. Orang besar ibarat pohon yang besar. Orang besar laksana pohon yang menjulang tinggi sampai ke angkasa. Yang namanya pohonnya sudah besar, tinggi menjulang, berarti kan dia harus tahan dari terik panas matahari. Dia harus tahan dari badai hujan, badai angin, badai topan. Yang namanya pohon besar. Pohon besar itu menjadi tempat berteduh siapapun. Ini baru laksana pohon, ibarat pohon. Mana ada pohon besar itu yang ingin enak-enakan bersembunyi di bawah rumput begitu? Nggak ada. Yang namanya pohon besar tinggi menjulang. Coba kita lihat tuh pohon besar yang tinggi menjulang. Dia harus tahan terhadap terik matahari. Panasnya matahari dia harus tahan. Namanya pohon besar tinggi menjulang, tatkala ada badai angin, badai topan, hujan lebat, dia juga harus tetap tahan. Sedangkan orang-orang yang berteduh di bawahnya merasa aman, nyaman, itulah pohon besar. Ini baru ibarat pohon besar. Kalau kita ibaratkan seperti lautan samudra, bahrun la sahilalah, seperti lautan la sahilalah, tidak ada tepi, tidak ada pantainya. Berarti lautan sangat luas, samudra yang sangat luas. Namanya samudra, namanya lautan itu, di dalamnya bukan hanya ada ikan saja, tidak. Di dalam lautan itu ada ikan, ada ubur-ubur, ada mutiara, ada kerang, bahkan ada bangkai kapal. Kapal laut ada di dalam samudra, apa saja ada. Jadi orang besar itu tidak pernah risau dengan begitu-begituan. Dan sebaliknya nih, sebaliknya adalah orang yang kerdil dan pecundang. Ciri-ciri orang yang kerdil dan pecundang: ilmunya dangkal, wawasannya sempit, tetapi dia gila kehormatan, kedudukan dan jabatan. Lah kalau ada orang yang seperti ini, dia ingin hidup mulia, dia ingin dihormati, dia ingin diagungkan oleh siapapun. Dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Itulah senjata yang paling ampuh, agar segala aib kekurangannya tertutupi. Dengan cara apa? Dia sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Orang besar tidak seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW, walaupun toh dilempari batu tetap mendoakan Rasulullah. Luar biasa. Demikian pula para sahabat Nabi, Masya Allah, luar biasa. Dicaci maki, diancam, diintimidasi, dan seterusnya, mereka tetap lembut dan sabar. Demikian pula para ulama wali songo yang dakwah di tanah Nusantara. Dulu kan belum Islam,
Belum namanya itu dai-dai awal, para mubalik awal. Mereka harus keluar masuk kampung. Bukan hanya keluar masuk kampung, mereka harus di tengah hutan, di tengah ladang, di tengah sawah, mendatangi orang-orang. Tidak hanya itu, mereka harus keluar masuk ke wihara, ke kelenteng ya kan, orang-orang Hindu Buddha di mana? Ya ada di tempat-tempat ibadah mereka. Mereka datangi dengan lembut dan kasih sayang, didakwahi agar mereka sadar masuk agama Islam dan istiqomah. Kemudian cara dakwah para wali songo itu ditiru oleh duriyahnya, oleh para kiai ulama-ulama setelahnya. Mereka nggak peduli mau dicaci maki kak, mau dihina kak, bahkan mau difitnah, mau dibunuh, nggak peduli. Karena mereka ibarat pohon yang besar yang menjadi tempat naungan berteduh siapapun. Mereka nggak peduli. Mereka akan tahan menahan badai. Mereka akan tahan menahan panasnya terik matahari. Sedangkan nih ada mubalik zaman now, zaman sekarang ingin enak mulia, di mana-mana ingin dihormati. Kalau nggak menghormati diancam, kualat lo, ente kualat, dosa besar lo, kualat, tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Enak sekali, masya Allah, masya Allah. Ini dakwah macam apa, jualan seperti ini. Oleh sebab itulah, wahai para kiai Nusantara, para ulama-ulama yang alim, allamah, yang faqih, yang ahli ilmu ma'rifat, ayo kita berikan peringatan. Kita ingatkan mereka-mereka yang lupa. Ini juga sebagai peringatan kepada diri kita sendiri, agar kita saling kasih mengasihi, agar kita saling tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Jadi jangan risau dengan sebutan. Walau disebut nama kan sudah bagus toh ya. Harus dipanggil apa? Harus dipanggil yang mulia, baginda, al-alim, al-allamah, sahibul fadilah, sahibul karamah, dan seterusnya begitu. Masya Allah, masya Allah. Lawang Rasulullah SAW saja nggak pernah risau begitu. Lah ini ada orang yang oknum-oknum yang mengaku sebagai turi Rasulullah kok begitu. Mereka tidak mau dipanggil nama, nggak mau, sedangkan mereka memanggil orang lain dengan seenaknya. Sorban, kera bersorban. Ya kan, siapa yang mengatakan kera bersorban? Mana ada kera bersorban, siapa yang ngasih sorban, gitu kan? Kemudian anjing, masya Allah, dan macam-macam lah. Ini model dakwah apa sih yang menyebar di Nusantara seperti ini? Masya Allah, harus kita basmi nih, agar Nusantara akan teduh kembali, akan menawarkan keindahan di dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.